Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Zikri dari kelompok 2 akan membahas tentang lembaga pembiayaan syariah. Kali ini studi kasus yang akan saya bahas adalah pada BMT As-Salam yang berada di daerah Pacet, Cianjur. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary institution yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maisir, gharar, riba, riswah, dan batil. Selanjutnya adalah prosedur pembiayaan murabahah. Yang pertama, mitra, anggota atau mitra usaha. Penyerahan data-data legalitas keuangan minimal 3 bulan terakhir. Data jaminan dan hubungan hukum mitra usaha dengan jaminan seperti persyaratan lainnya yang diperlukan. Melampirkan informasi barang, alat produksi atau mesin yang dibutuhkan yaitu tipe, jumlah, warna, dan ukuran penjual atau supplier barang tersebut. Yang selanjutnya adalah account officer. Menganalisis kelayakan bisnis mitra usaha, histori usaha mitra usaha, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, jika mitra usaha tidak mempunyai usulan atau calon supplier atau account officer berhak untuk mencarikan supplier. Unit support atau administrasi pembiayaan legal. Selanjutnya, menganalisis mitra usaha dan supplier dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh mitra usaha. Selanjutnya, hasil analisis disampaikan kepada account officer. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut dan analisis kualitatif atau kuantitatif account officer akan mempresentasikan kepada komite. Yang selanjutnya adalah komite pembiayaan. Bila permintaan mitra usaha dianggap tidak layak, maka seluruh permintaan ini dianggap tidak layak untuk mendapatkan fasilitas murabahah. Seluruh dokumen harus dikembalikan kepada mitra usaha dan account officer menyampaikan surat penolakan kepada mitra usaha. Selanjutnya, bila permintaan usaha dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan khususnya menyangkut harga barang dari supplier, harga jual pada mitra usaha, jangka waktu pelunasan barang, besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh mitra usaha, penunjukan supplier atau penjual barang, jaminan bila diperlukan, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi mitra. Berdasarkan persetujuan komite, surat persetujuan murabahah disampaikan kepada mitra usaha, hubungan supplier, dan meminta surat pernyataan sanggup dari supplier untuk memastikan bahwa supplier sanggup untuk menyediakan barang sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan oleh account officer pada saat melakukan konfirmasi tersedianya barang. Yang selanjutnya, mitra usaha. Setelah menerima surat persetujuan murabahah, mitra usaha menyatakan persetujuan atas seluruh persyaratan yang diajukan termasuk melengkapi seluruh dokumen yang telah diminta BMT As-Salam. Mitra usaha setuju membayar uang muka. Selanjutnya, pada saat mitra usaha melakukan pembayaran uang muka, maka BMT As-Salam akan mengeluarkan tanda terima uang muka murabahah. Yang selanjutnya adalah unit support atau administrasi pembayaran. Setelah menerima uang muka murabahah, bagian administrasi pembiayaan dapat mengeluarkan surat pemesanan barang pada supplier. Supplier menerima surat pemesanan barang dan menyatakan barang tersedia dan siap dikirim kepada mitra usaha. Bagian administrasi pembiayaan mempersiapkan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT As-Salam dan supplier untuk membeli barang yang dimaksud. Dilanjutkan dengan akad murabahah antara pihak BMT As-Salam dengan mitra usaha. Pada saat ini dapat sekaligus dilakukan pengingkatan jaminan bila perlu dan dapat berupa barang yang diperjualbelikan atau jaminan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam BMT As-Salam. Terdapat perbedaan antara BMT dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu terletak pada salah satu prosedur pembiayaan murabahah.
Jika pada lembaga keuangan yang lain setelah melakukan akad murabahah, maka mitra tersebut harus membayar uang muka pembiayaan murabahah. Sedangkan di BMTA Salam, terkadang mitra tidak membayar uang muka terlebih dahulu setelah melakukan akad murabahah. Walaupun terkadang mitra tidak membayar uang muka, BMTA Salam masih memberikan pembiayaan kepada mitra tersebut. Berkaitan dengan prosedur pembiayaan murabahah ini, yang harus diperhatikan yaitu tentang masalah pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet. Penyebab dari hal tersebut bisa dikarenakan pemberian biaya yang tidak cukup lama dan analisis yang kurang tepat. Adapun mitra yang bermasalah dalam pembayaran angsuran dapat disebabkan oleh karena mitra tersebut bangkrut dan terlibat banyak hutang. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan, yaitu melakukan kegiatan pengimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis pembiayaan yang terdapat pada BMTA Salam. Pembiayaan yang diterapkan oleh BMTA Salam salah satunya dengan menggunakan pembiayaan mudorobah, di mana mitra atau mudorobib memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati. Mitra muamalah dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat variatif. Ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan, bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun di dalam akad pembiayaan murabahah sudah disepakati batas waktu pembayarannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya adalah syarat-syarat murabahah. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Sebagai keabsahan suatu perjanjian atau akad, para pihak harus cakap hukum, sukarela atau ridho, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan tidak di bawah tekanan. Yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang atau haram dan bermanfaat, serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli, dan penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Yang ketiga adalah sikhat. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik siapa para pihak yang berakad, antara ijab kabul atau serah terima, harus selaras dengan transparan, baik dan spesifikasi barang atau penjelasan fisik barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengundang klausul yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang dan tidak dibatasi waktu.